Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat memuliakan Tuhan. Dengan semua aktivitas yang baik yang kita lakukan hari ini, dipandu firman Tuhan dari Yehezkiel 18 ayat 4, demikianlah firman Tuhan. Sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak, aku punya. Dan orang yang berbuat dosa, itu yang harus mati. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, di pembuangan di Babel, beredar peribahasa di tengah umat Israel yang berbunyi, ayah-ayah makan buah mentah, dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Artinya, anak-anak menderita karena kesalahan orang tua mereka. Peribahasa ini adalah ungkapan hati umat Israel yang menganggap diri mereka sebagai korban yang tidak bersalah, yang harus menanggung dosa generasi yang terdahulu. Ungkapan ini adalah sindiran bagi Tuhan. Maka menjawab sindiran ini, Tuhan mengingatkan umatnya melalui Yehezkiel bahwa Allah adalah Allah yang adil di dalam hukumnya. Allah tidak menghukum orang yang tidak berbuat dosa. Allah hanya menghukum orang-orang yang berbuat dosa. Itu dikatakan di ayat 4. Selanjutnya Allah menegaskan bahwa Dia bukanlah Allah yang kejam dan tidak adil. Karena keadilan dan kasih-Nya, Allah memberikan kesempatan kepada umat Israel untuk memperbaiki kesalahan mereka dan bertobat. Dan apabila mereka mau bertobat dan hidup setia menurut ketetapan dan peraturan Tuhan, maka mereka pasti akan hidup. Boleh kita baca ayat 5 sampai dengan ayat 9. Tuhan tidak senang melihat orang berdosa menderita atau mati. Tetapi sesungguhnya Tuhan menginginkan agar orang yang berdosa itu berbalik dari jalan yang salah dan kemudian hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan supaya dia memperoleh hidup. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, pemahaman umat Israel dalam perikop bacaan hari ini bisa saja timbul dalam pikiran kita pada masa kini. Kita mungkin menyalahkan leluhur atas penderitaan yang kita alami saat ini dan merasa bahwa penderitaan yang kita alami adalah karena hasil perbuatan-perbuatan mereka. Kita mungkin mengambil kesimpulan bahwa tidak ada jalan keluar lagi dari penderitaan yang kita derita, karena hal itu adalah konsekuensi akibat daripada dosa-dosa leluhur, atau dalam masyarakat Batak hal ini dikenal sebagai sapata. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus, firman Tuhan hari ini mengajar kita bahwa masing-masing oranglah yang mempertanggungjawabkan dosanya. Masing-masing orang akan diselamatkan oleh imannya sendiri, bukan karena iman orang lain. Setiap orang akan dinilai berdasarkan perbuatannya sendiri, bukan berdasarkan dosa-dosa leluhur atau generasi sebelumnya. Pesan ini mengajak setiap individu untuk mengambil keputusan yang bijak, untuk bertobat dan hidup dalam kepatuhan kepada Tuhan, agar dapat menikmati kehidupan yang berkelimpahan dengan sukacita dan damai sejahtera. Penulis Yehezkiel menyatakan bahwa jika seorang individu yang sebelumnya hidup dalam kefasikan dan berdosa, mau memutuskan untuk bertobat, maka orang tersebut akan hidup dan tidak akan menerima hukuman mati yang setimpal dengan dosa-dosanya. Maksud dari pernyataan ini adalah untuk menekankan pentingnya pertobatan dan perubahan hidup yang sungguh-sungguh bagi orang berdosa. Tidak ada dosa yang begitu besar sehingga tidak dapat diampuni oleh Tuhan jika seseorang benar-benar mau bertobat. Tetapi harus kita ingat bahwa pertobatan bukanlah sekedar masalah menanggung rasa bersalah sebagai beban, dan juga bukan sekedar penyesalan atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Sebaliknya, pertobatan adalah langkah pertama menuju pembaharuan atau transformasi untuk mendapatkan hati dan roh yang baru. Pertobatan adalah langkah aktif dan disengaja
ke arah yang baru, menuju hidup yang lebih baik dari sebelumnya dengan cara setia di dalam kebenaran Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, setiap dosa akan mendapatkan hukuman dan ganjaran. Karena itu, janganlah berbuat dosa lagi. Bila kamu melakukan dosa dan mengalami penderitaan, bertobatlah sekarang. Sebab Allah selalu memberi kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri dan untuk hidup kembali di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan bila kita bertobat, Tuhan pasti akan memberikan anugerah-Nya, yaitu hidup yang kekal kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, atas kasih-Mu yang melimpah, yang senantiasa membuka pintu pertobatan kepada kami, dan yang menanti-nanti kami berbalik dari dosa, datang kepada Tuhan untuk memperoleh anugerah pengampunan dan hidup yang kekal. Maka, di dalam kesalahan dan dosa-dosa yang kami perbuat, gerakkan hati kami dengan Roh Kudus untuk mau kembali kepada Tuhan, memperoleh kehidupan yang kekal. Di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat bertobat dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.